hadiratmu. Kekuatanku dalam hadiratmu. Segalanya yakin, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan menghampiri setiap keluarga umat-Mu, jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan yang mereka alami di dalam setiap persoalan mereka. Mereka menantikan kesembuhan, mereka menantikan pekerjaan Tuhan yang ajaib, kiranya Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kemenangan terjadi di rumah-rumah, kemenangan pemulihan dialami oleh setiap umat-Mu, jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan kebesaran-Mu, Tuhan menyatakan pekerjaan-Mu yang ajaib dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ya Yesus Tuhan, Kau menghampiri setiap kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami persilahkan Tuhan Pak Edi menyampaikan firman. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, Rabi setiap kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bila firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami, memimpin kami kepada kebenaran. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Monggo Pak Edi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Nah, kita boleh ketemu lagi di Komsel di tahun 2021. Ya, malam hari ini di awal tahun kita dalam pandemi COVID, kita boleh mengadakan Komsel pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa COVID atau Corona telah membawa kesulitan dalam segala aspek kehidupan. Ya, ada yang sudah kehilangan
pekerjaan, ada yang sudah tidak dapat penghasilan, bahkan ada yang sekarang di rumah sakit sedang bertarung untuk mempertahankan kehidupan karena kena COVID. Nah, di dalam pelayanan juga ada kecemasan, ada berkecamuk kecemasan, ada pembatasan sana-sini. Kalau ibadah harus dibatasi 50%, harus sesuai protokol yang dulunya tidak, dengan adanya pandemi ini akhirnya semua serba dibatasi. Bahkan kalau kita membaca media bahwa mulai minggu depan Jawa Bali mau ada PSBB karena pemerintah melihat bahwa rumah sakit sudah overload sehingga mereka harus membuat satu keputusan-keputusan supaya membatasi gerak COVID ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang perlu kita waspadai adalah adakah kita mengizinkan rasa khawatir itu mencuri sukacita dalam hidup kita. Nah, ketika kita mulai was-was, khawatir, kemudian muncul keraguan, sehingga kita tidak lagi mengandalkan kebenaran firman, tetapi hidup di atas apa kata-kata orang, ataupun apa kata yang berita yang ada di televisi. Ya, saudara bisa kehilangan sukacita. Kita bisa kehilangan sukacita kalau kita terus hanya melihat berita, hanya mendengar yang kayaknya intimidasi, kayaknya yang seperti itu. Kita bisa stres kalau masing di rumah orang tua karena pekerjaannya harus di rumah, bapaknya stres, ibunya stres, anaknya karena sekolah dari rumah, banyak tugas, jadinya gampang terjadi keadaan yang sering chaos, ya sering terjadi pertengkaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita harus punya strategi, kita harus punya dasar bagaimana kita mencikapi situasi yang seperti ini. Ya, kondisi yang seperti ini bagaimana kita mencikapi? Ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus seperti apa? Ya. Saudara, saya mendapatkan bahwa satu-satunya cara adalah yang menolong kita adalah satunya adalah menggunakan firman Tuhan untuk menerjemahkan kenyataan yang seperti ini. Ya, firman Tuhan kita jadikan sebagai kacamata. Ya, kacamata kan ada kacamata positif, negatif, tapi mari kita melihat kondisi ini, kita ambil sisi positifnya. Walaupun situasi, kondisi di sekeliling kita kondisinya negatif, tapi kita harus memandang dengan sisi positif. Ya, kalau Tante Wulan tadi dia cerita ketika dia membaca hasil tesnya Aci dan Nunggul, dia senyum-senyum gitu karena hasilnya positif, ini pasti positif. Karena apa? Dia sudah tahu kebenaran, ada dasar firman Tuhan-nya. Jadi Om Supri katakan bahwa hati yang gembira adalah obat-obat yang manjur. Nah, jadi kita harus melihat sisi positifnya. Dan akhirnya Tante Wulan katakan bahwa kita harus berhati-hati, harus pakai masker. Yang kemarin hanya pakai masker, hanya ala kadarnya, akhirnya mereka harus sungguh-sungguh pakai masker dan hidup dengan benar, dengan baik. Nah, kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita boleh baca. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ya, saya akan baca untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini ya. Yang boleh mengikuti lewat Zoom. Di sini katakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Petrus sedang memberikan kekuatan atau memberi pengajaran kepada jemaat yang menyebar saat itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena mereka menyelamatkan iman mereka, karena mereka menghadapi aniaya, karena mereka mendapat tekanan, dia mengajarkan bahwa bagaimana ada dasar yang kuat. Kalau kita di dalam Tuhan sekarang, karena kita umat yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, kemudian kita menjadi umat yang punya pengharapan yang benar, pengharapan yang hidup. Kita umat yang akan dipelihara Tuhan. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita lahir baru, Yesus ada bersama-sama dengan kita, semuanya sudah ditanggung, digaransi oleh Tuhan. Kita umat yang berhak menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Sehingga Rasul Petrus mengatakan bahwa bergembiralah akan semua itu. Ya. Sebab apa? Pemeliharaan akan situasi yang seperti itu, situasi ini diizinkan supaya apa? Situasi ini diizinkan supaya iman kita dimurnikan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat saja dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan adanya pandemi COVID ini, Bapak Ibu kalau ikut doa pagi, sekarang yang ikut berapa? Bahkan ikut sampai 100, ada 100 orang rata-rata di atas 90. Dulu awal-awal kita berdoa, waktu itu memang masih di gereja, yang datang bisa dihitung dengan tangan. Mungkin 5-10-15 orang mungkin yang datang. Tetapi saat ini dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya kita bertekun, bersama berdoa mencari Tuhan, bersungguh-sungguh. Ya, jadi itu akhirnya kita dimurnikan, Bapak Ibu. Kita semakin dimurnikan, kita semakin mengasihi Tuhan. Sehingga semuanya ketika Tuhan izinkan, semuanya itu terjadi, salah satunya adalah untuk memurnikan iman kita. Krisis, tantangan, kesulitan, pencobaan, persoalan adalah lahan yang paling baik untuk menguji kualitas iman kita. Pak Oscar kemarin sampaikan. Keadaan-keadaan yang terjadi dalam itu yang paling kuat membentuk kita. Sekiranya kita terus mencari Tuhan. Ya. Waktu kita diizinkan menghadapi tantangan, pergumulan, masih kita punya keyakinan. Masih kita mengandalkan Tuhan. Atau saudara menjauh dari Tuhan. Nah, ini kesempatan. Saat Anda menghadapi, saat kita, semuanya saya percaya bahwa kita semuanya, seluruh dunia menghadapi pandemi ini. Adalah kesempatan. Mari kita beriman kepada Tuhan. Bukan beriman kepada yang lain. Ya. Dalam situasi apapun juga, ya, dalam situasi kesulitan apapun juga, kita mengandalkan Tuhan. Kita harus berharap pada Tuhan. Kita harus berdiri di atas janji-janji Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Kalau kemarin saya pernah sampaikan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Nah, jadi semuanya sudah terbukti, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ya, di dalam situasi sulit ini, kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita masih bisa berbahagia, kita masih bisa bersuka cita, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Yeremia katakan bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, berbahagialah orang yang hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Berbahagialah yang kita terus berdoa di dalam Tuhan,
di dalam hidup kita. Mengapa? Karena firman Tuhan sifatnya kekal, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia tidak pernah berubah, firman-Nya tidak berubah, tetapi dunia ini yang berubah. Semuanya yang dilihat mata ini, semuanya akan berubah. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara, ketika kita mengandalkan firman yang tidak berubah, maka waktu semua perubahan terjadi, iman kita tidak berubah. Akibatnya apa? Sukacita hidup kita juga tidak berubah. Walaupun di hadapan kita berubah semua, COVID di mana-mana, tapi firman Tuhan tidak berubah. Ya, dan sukacita itu juga tidak berubah. Bapak Ibu, mungkin orang yang bisa dijadikan contoh dalam kesetiaannya, dalam kekuatannya menghadapi persoalan adalah Ayub. Bapak Ibu kalau membaca kisah Ayub, di situ katakan bahwa semua yang dimiliki sudah berubah semua, ya. Hartanya hilang, ya, kesehatannya hilang, teman-temannya hilang, bahkan anak-anaknya juga hilang. Dia menghadapi sakit penyakit, dia tangannya penuh borok, ya. Tetapi karena dia mengandalkan firman Tuhan, dia masih bisa mengatakan kata-kata firman Tuhan. Dia katakan seperti ini, aku lahir telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia masih mengatakan firman Tuhan. Karena apa? Dia berpegang teguh pada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Sekalipun keadaan di hadapannya sudah tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tetapi dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, akibat satu keyakinan yang luar biasa itu, Ayub tidak mengikuti perasaan dan penglihatannya. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun teman-temannya mulai mengejek, mulai merendahkan, mulai menggoyahkan imannya. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mengembalikan kekayaannya. Bahkan anak-anaknya bahkan 2 kali lipat dikembalikannya. Karena apa? Satu keyakinannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar dari Ayub, dia tidak berganti keyakinan kepada Tuhan dan akhirnya dia dikembalikan harta bendanya, kekayaannya berlipat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 juga dikatakan seperti ini, saya akan baca. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan mencari iman, satu keyakinan seperti Ayub. Dan di dalam Korintus juga katakan bahwa pencobaan-pencobaan itu ialah pencobaan-pencobaan biasa. Apa yang kita alami, mungkin yang sedang dialami Tante Ulan, keluarga besarnya Tante Ulan. Mari kita meladang firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Ketika ini boleh terjadi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan menolong kita dan Dia akan memberi jalan keluar kepada kita. Bapak Ibu, walaupun pandemi COVID yang seperti ini, kita tetap waspada. Kita tetap
pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai ketakutan itu menghilangkan sukacita kepada Tuhan. Menghilangkan damai sejahtera kita. Kita punya pengharapan. Pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang biasa saja. Kita pakai kacamata firman Tuhan aja. Walaupun kayaknya tidak baik, tetapi kita ambil positifnya. Bahwa Tuhan turut bekerja di sana. Bahwa di sana ada pertolongan Tuhan. Di balik sakit apapun yang kita alami, di situ ada pertolongan Tuhan. Di baik mungkin pekerjaannya harus di rumah, harus sehari masuk, sehari tidak masuk. Di sana ada Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Itu yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tidak pernah memberi percobaan melebihi kekuatan kita. Dia akan memberi jalan keluar, dia akan menolong kita, dia akan memberi jalan keluar bagi kita. Awal tahun, di tahun 2021 ini, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, ketika kita terus meminta kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Kita angkat iman kita angkat keyakinan kita bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa.